takut. Kutukan yang sangat seram. Udah, gak usah banyak basa-basi. Mendingan langsung aja dijeblosin ke penjara. Get out from my face, please. Sampai sekarang belum ada ya berita tentang keberadaannya Panglima Abdul. Ada yang melihat dia tewas di hutan. Tapi pas aku datangi, jasadnya ndak ada. Makanya sampai sekarang kami tuh belum yakin kalau Panglima Abdul itu sudah tiada. Istrinya sampai menyusul ke dalam hutan dan belum kembali sampai sekarang. Melihat Panglima Dava memakai baju ini tuh jadi teringat sama Raden Abdul gitu. Istrinya belum balik sampai sekarang. Ngapain di hutan? Jual toge goreng. Maksud saya, dia di hutan mencari suaminya. Benar-benar hebat sekali istri Panglima Abdul. Benar-benar setia. Coba istriku. Aku pergi lama, gak pernah dicariin. Sekalinya telepon, minta dikirimin uang. Oh, sama seperti istriku. Pak, emangnya aku pernah minta dikirimin uang? Loh, kan aku pernah ngirimin kamu. Kirim apa? Kirim santet. Emang lucu. Waduh, tanganku keplitek. Nanti ku tambahin ya kalau tamunya udah pada gak ada. Tambahinnya pakai nasi ya. Ini ada sedikit titipan dari kerajaan sebagai rasa Belawati. Belawati? Siapa itu Belawati? Maksudnya Bella Sungkawa. Bener ya, nanti tak cek tuh Instagramnya Belawati. Lebih cantik dari aku nggak tuh si Belawati? Nanti kalau tak stalking Instagramnya Belawati itu, siapa tahu kan ada foto kamu sama Belawati. Maaf ini, makasih banyak loh. Waduh, uang ini akan sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Maklum, sejak Panglima Abdul sudah tiada, kami tuh udah nggak pernah jalan-jalan ke mall ya, mandi bola, shopping itu udah nggak pernah. Untuk makan sehari-hari aja harus mengandalkan hasil kebun. Kalau kebunnya tidak menghasilkan, aku makannya kebun kadang. Oh, kan? Kayak kodok sawah. Ya udah, maaf ya, jadi buat Bude sedih. Kalau gitu kita pamit aja ya. Monggo, kita antar. Semoga Panglima Abdul bisa segera ditemukan dan istrinya bisa segera kembali. Ya, semoga keluarganya bisa kembali utuh. Kasihan, Meme hidup sebatang kara. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hormat untuk Baginda Raja. Bantuannya sangat kami hargai. Itu kan, ya wes. Kita pamit dulu ya. Hati-hati di jalan. Mana Bude? Itu tadi dari kerajaan kan? Iya, kenapa? Dan kamu siapa? Nama saya Husni. Saya tinggal di pinggir hutan di ujung desa. Saya waktu itu sedang mencari kayu bakar. Nah, terus saya melihat ada perkelahian. Orang itu dengan 3 tukang pukulnya sedang menghajar seseorang. Itu yang diajar memakai baju merah tidak? Iya, sepertinya itu dari kerajaan. Dia pakai seragam warna merah. Itu Raden Abdul. Berarti yang menewaskan Raden Abdul adalah Panglima Dava berserta komplotannya. Siti Jamilah, semalam kamu sudah melewati 1 purnama. Cukup sudah pertapaanmu. Bagaimana perasaanmu, Nyai? Lebih tenang sekarang? Ya, sedikit lebih lega. Tapi aku belum menemukan petunjuk yang seperti Aki bilang waktu itu. Dan aku juga belum menemukan jasad atau penyebab kematian suamiku. Itu yang membuat aku belum sepenuhnya tenang. Kehilangan orang yang tercinta pasti akan terjadi pada semua orang.
lewat perpisahan ataupun kematian. Jadi berlapang dadalah. Tapi aku harus tetap mencari tahu, Aki. Kalaupun ada orang yang berbuat jahat pada dia, apa Nyai sanggup menghadapinya? Nyai itu seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai bela diri dan ilmu kanuragan. Di, apa aku bisa memiliki ilmu kanuraga itu, Ki? Sebenarnya bisa, tapi pengorbanannya cukup berat. Apa itu, Ki? Nyai akan mengorbankan kecantikan Nyai dan wajah Nyai akan menjadi tua. Hah? Menjadi tua? Ya, ilmu kanuragan itu akan menyedot energi Nyai dan kulit Nyai akan berubah menjadi keriput. Apa Nyai mau? Aku yakin kamu ndak akan mau. Mana ada perempuan semuda Nyai mau berubah jadi tua, sedangkan yang tua saja pengen menjadi muda. Aku mau, Ki. Aku mau jadi tua, asal aku tahu keberadaan suamiku. Jika dia sudah tewas, mungkin ini sudah takdirnya. Besok, seiring ilmu kanuragan masuk ke dalam tubuh kamu, kau akan berubah menjadi tua. Ibu di mana? Mimi kangen. Mei, udah sore, mending kita pulang yuk. Nggak mau, aku mau cari ibu. Ya sudah, kita istirahat di sini saja. Ya udah, nih, makan dulu di sini. Itu apa? Pohon. Iya, itu pohon. Masa kue bukit, Mi? Ya ampun, ya udah. Ayo, Mi. Sini, Mi. Naik di punggung Pade. Naik di punggung Pade. Loh, kok kamu yang naik? Kita jalan. Loh, mana Miminya? Di sini, ayo. Berikan madu beracun ini pada raja dan dia akan jatuh sakit. Setelah dia jatuh sakit, maka tahta kerajaan ini akan jatuh ke tangan Kanda. Benar-benar istri yang cerdas. Kalau nanti aku menjadi raja, apa yang kalian bertiga ingin minta? Aku mau minta tanah 1000 hektar di daerah selatan, Panglima. Mau saya bikin kos-kosan. Panglima, kalau saya ingin buat perkebunan pisang Ambon di daerah saya. Karena kebanyakan pisang Ambon bukan dari Ambon, Panglima. Kalau Panglima Dava diangkat jadi raja, saya siap jadi panglimanya. Permintaan yang cerdas, semuanya akan aku penuhi. Tapi nanti kalau raja telah tiba, kalian bertiga harus ikut meyakinkan bahwa madu ini memiliki manfaat yang sangat besar agar raja mau meminumnya. Yes, bos. Ada raja, ada raja. Nit. Panglima, jadi apa yang ingin engkau sampaikan? Jadi begini raja, aku ingin raja mencoba salah satu produk baru dari kerajaan kita yang bisa menambah devisa kerajaan. Produk ini bisa kita ekspor ke seluruh dunia sehingga kerajaan kita bisa menjadi kaya raya. Produk ini saya dapatkan dari salah satu gunung di kerajaan dan bisa kita budidayakan. Jadi yang punya produk itu namanya budidaya? Bukan, maksudnya dibudidayakan itu diproduksi besar-besaran. Kamu itu suka sekali ya menggunakan kata-kata besar. Maaf Paduka, tidak ada maksud menyindir. Lebih baik Paduka langsung coba saja produk ini. Bisa membuat badan bugar dan otak menjadi cerdas.
iya. Ini ngomong-ngomong, kalian udah pada mencobanya belum? Sudah Raja, khasiatnya luar biasa. Mata menjadi terang, penciuman semakin tajam, pendengaran nih makin stereo. Saya juga Raja. Khasiatnya nafas jadi lega, stamina jadi kuat, dan lari secepat kuda. Ini rasanya kayak ada manis-manisnya gitu loh. Kan emang madu Raja. Udah sore nih, ayo kita pulang. Ntar dulu, kita harus dapat umbi-umbian buat obatnya nenek. Itu siapa? Nenek siapa? Nenek dipanggil Nenek Bayan. Kalian mau kemana? Kita lagi cari obat-obatan, Nek. Ya, Nek. Oh, kalau begitu ikut Nenek yuk. Ayo dimakan. By the way, Nenek belum tahu nama kalian. Oh, nama saya Husni, Nek. Sering dipanggil Hus-Hus. Kalau saya Syuhaimi, biasa dipanggil Syuh. Ini kakak saya, Nek. Memangnya kalian tinggalnya di mana? Kami tinggal di kampung di seberang hutan. Kami tinggal bersama kakek dan nenek. Tapi nenek kami lagi sakit. Kami sedang mencari obat buat menyembuhkan nenek. Tapi tidak ketemu-ketemu. Oh ya sudah, kalian makan dulu. Kami tinggal ke dalam sebentar yo. Iya, Nek. Enak. Si nenek kenapa nggak buka restoran aja? Masakannya enak loh. Siapa yang mau beli? Ini kan di hutan. Oh iya. Gimana kalau nih makanan kita take away aja? Ya bilang aja sama si nenek. Gimana makanannya enggak? Kok nggak habis? Kita udah makan sama perutnya kembung. Tapi makanannya malah utuh lagi. Udah habis-habis, Nek. Iya. Nek, kalau ada lebih, minta bungkus ya buat kakek sama nenek di rumah. Iya, boleh. Ini ada ramuan buat nenek kamu. Mudah-mudahan nenek kamu sembuh. Makasih ya, Nek. Cara memakainya gimana? Cukup diusapkan ke kening nenekmu. Insya Allah dia sembuh. Makasih ya, Nek. Nenek! Kakek! Nenek! Kek! Nek! Kek! Nek, Kek! Kakek! Nenek! Kakek! Kek! Kami sudah mendapatkan obatnya. Ya, syukurlah. Cepat obatin nenekmu. Nenek, pejamkan mata nenek. Tangan nenek bergerak. Nenek. Sudah bisa bicara. Badan nenek sudah merasa segar. Nenek sehat. Makasih ya. Alhamdulillah. Hati-hati, Nek. Aduh, nenek seneng banget. Udah berbulan-bulan nenek terkapar sakit. Baru malam ini nenek bisa menghirup udara segar dan menikmati keindahan bulan. Makasih Husni, Suhaimi. Jangan berterima kasih dengan kami, Nek. Berterima kasihlah dengan Nenek Bayan.
Soalnya Nenek Bayan lah yang ngasih kita obat, Nek. Kenalin Nenek sama Nenek Bayan. Mau Nenek masukin ke grup arisan Nenek, grup PNS. Ini siapa nih? Persatuan Nenek Cantik. Si Nenek. Nenek Bayan itu kan tinggalnya di hutan, Nek. Mana sempet bergabung sama gengnya Nenek. Udah gitu gengnya Nenek banyak acara lagi. Poco-poco, zumba, bahkan ada maramis. Jangan dibongkar di sini, malu. Nenek Bayan kok betah ya tinggal sendirian di hutan? Mana ada suaminya lagi. Coba aja ajak tinggal ke sini. Maksudmu apa toh? Dan masak apa-apa. Wah, Nenek udah sembuh. Iya ini. Apa obatnya? Kami mendapat obatnya dari seorang nenek yang tinggal di hutan. Apa dia Nenek Bayan? Loh, kok kalian tahu? Nenek itu kan viral di sosmed. Dia itu siluman loh. Siluman? Iya, kabarnya nenek itu penjelmaan dari wanita cantik yang bernama Siti Jamilah. Pada saat bulan purnama, dia akan berubah cantik lagi. Aduh, kaget aku. Bisa-bisanya ya nyantai, ngopi di sini. Emang gak ada gitu rasa prihatin, kesel, marah. Ternyata yang berbuat jahat selama ini tuh Panglima Dava. Hah? Terus aku bagaimana? Kita harus lapor ke raja dan membongkar semua kejahatan mereka. Tapi kalau aku ditangkap dan dianggap menyebarkan berita bohong gimana? Hah? Dan kalau anak itu salah lihat gimana, ayo? Pak aku tuh bisa merasakan kalau anak itu jujur. Jadi aku yakinnya kalau Panglima Dava dalang hilangnya Raden Abil. Kalau kita salah tuduh, kita dapat pasal pencemaran nama baik. Gimana itu? Hah? Bentar. Oh. Ngomong-ngomong tentang nama. Panglima Abdul tuh pernah cerita sama aku kalau dia punya teman yang iri sama dia. Siapa ya namanya? Dava! Nah, berarti ini ada sangkut pautnya sama Panglima Dava itu. Kenapa cuma berangkat? Kemana? Kondang. Dia ke istana lah. Kita tuh harus lapor sama raja tentang apa yang kita dengar. Kalau kamu gak mau berangkat ke istana, aku yang berangkat ya. Yo, wis. Aku aja yang berangkat. Istana. Ke Jonggol. Ke istana lah. Sopet lagi. Gitu. Jalan cepet. Iya. Kabarnya raja itu sedang sakit, jadi perlu obat. Nah, obat dari Nenek Bayan itu bisa menyembuhkan raja. Dan kalau raja sembuh, kita pasti dapat hadiah. Hadiahnya banyak sekali loh. Udah mungkin kan seorang raja ngasih sepeda, ya minimal kereta kuda, atau bahkan rumah. Nggak apa-apa, hadiahnya sepeda asal dari raja. Dan kalau dijual pasti mahal harganya. Sepeda raja gitu loh. Yo wes, aku mau ke sana. Ayo kita ke istana. Kalau aku ada urusan penting, aku mau menemui Nenek Bayan. Hah? Ngapain kamu mau nemuin Nenek Bayan? Sudah saatnya kejahatan dibongkar sampai tuntas. Doakan saya ya. Ada apa ya? Ibu harus ikut kami ke istana. Hah? Kenapa? Suami ibu sudah kami tangkap karena sudah menuduh Panglima Dava berbuat kejahatan. Ibu harus kami tangkap juga. Ayo ikut kami. Jangan main asal tangkap-tangkap aja ya. Ini namanya senema-nema. Tuh, anak kecil aja tahu. Ayo ikut. Jangan main asal pegang aja, bukan muhrim. Kalau ibu nggak mau ikut ke istana, ibu akan kami seret. Main seret-seret aja. Emangnya aku maling ayam di pasar apa diseret-seret? Ya, ntar aku ikut ke istana. Jagain rumah ya. Budi kan pernah ngajarin Meme ngepel, nyuci, masak nasi, ngajarin masak ayam keleo, ikan patin, ikan bakar rica-rica, oke? Jadi kalau Meme lapar, Meme masak sendiri, ya? Aku masih 4 tahun loh. Tapi Bude yakin kamu sudah cukup dewasa. Ya wes, Bude pergi ya. Jaga rumah baik-baik. Ayo. Duduk. Aku tuh gak nyangka ya, sampean tega menyingkirkan Panglima Abdul untuk ambisimu. Jaga tanganmu ya. Kamu ingin mengikuti jejak suamimu, meringkuk di penjara. Aku tuh gak. Aku udah takut ya. Ganjaran akan
takut. Kutukan yang sangat seram. Udah, gak usah banyak basa-basi. Mendingan langsung aja dijeblosin ke penjara. Get out from my face, please. Luar biasa siasatmu. Kau berhasil duduk menjadi panglima. Tapi ini tidak akan lama. Siapa kau? Orang memanggilku Nenek Bayan. Tapi aku adalah istri dari Panglima Raden Abdul. 3 pendekar! 3 pendekar! Ajar dia! Di mana suamiku? Dia di tempat di mana dia tewas. Tapi Padebawa tidak menemukan jasadnya. Mungkin dia sudah ditelan oleh ular yang sangat besar. Suamiku! Ayo kita pergi, cepat! Ternyata Doro, Jamila. Ya ampun, Doro, kok bisa cantik lagi sih? Alhamdulillahirobbilalamin. Kenapa bisa seperti ini lagi? Karena sudah tidak ada dendam lagi, Pak De. Dan aku sudah menerima takdir ini dengan ikhlas. Jadi aku bisa kembali lagi seperti ini. Aura cantikmu dan sinar wajahmu kembali kelihatan bersinar indah. Bude, Pak De. Bude, Doro Jamila. Kita semua diundang ke istana oleh Baginda Raja. Diundang ke istana? Betul, kalian semua diundang oleh Baginda Raja. Raja ingin bertemu dengan kalian semua. Ya sudah, kita ke istana sekarang. Tapi kan aku belum make upan, belum pakai aksesoris, belum ganti baju. Ya sudah, pakai baju ini aja. Atau tak mau gantiin baju Batman, ayo. Enggak. Ayo, kita jalan sekarang. Ayo. Ke situ boleh. Oh iya. Wanita loh, harusnya pelan-pelan. Iya. Kasih pantun dong, Bang. 1.2 Cakep. Artinya? Umi cantik, Abang Bowo yang punya. Wah. Pantun yang sangat susah. Tadi apa? 1.2 Apa? Makan nasi. Umi! Ya ampun! Umi! Ya ampun! Kenapa kau berubah? Kenapa ketemu ya? Salah! Umi bukan aku! Bukan Umi! Ini Umi ya! Emang gesek otaknya. Ini orang kalau masuk angin kesian kali ya. Kenapa, Mang? Yang rokin begini. Gede banget dong saya, Pak! Aduh ya ampun. Pokemon! Oh, Pokemon. Banyak burung gelatik. Cuman atu yang hinggap di rumah Pok Lela. Artinya? Banyak cewek yang cantik. Cuman Umi yang pengen air celak. Apa kabar, Umi? Apa? Gerobak ketoprak? Udah gak usah takut. Saingan lu begini, gantengan dia. Kayaan dia. Tenang aja udah. Gendang bukan lo. Gantengan dia. Aturan lu gak gede-gedean gue dong. Oh, gak bisa kan gedean dia. Oh iya benar. Nova, kamu pasti kembali buat aku kan? Aku kembali untuk ngasih kabar. Kabar? Bapak, Umi, saya kemarin nih mau jual gendongan bayi. Ayo. Aduh, bayinya. Bayinya, dikencingin. Ini momen sedih. Ini momen sedih. Beneran apa nih nggak bisa lihat? Itu kencing bayi. Ingin memberi Kamu kabar? bawa kabar apa? Aku ingin memberitahukan kalau aku harus ke luar negeri. Kamu mau ngapain? Aku ingin sekolah di sana. Rangga! Encin. Cinta! Apa? Nih, Dia Rangga. Belakangnya jangan dipisah. Kamu siapa? Aku Parida Gunung Merapi. Kenapa jadi malam?